Resesi bukan hanya soal angka di layar ekonomi, melainkan soal kehidupan nyata masyarakat yang harus berjuang dari hari ke hari. Tahun 2025 menjadi salah satu periode terberat, ketika pengangguran meningkat, daya beli melemah, dan harga kebutuhan pokok melambung. Pertanyaan besar kini muncul, akankah kondisi sulit ini terus berlanjut hingga 2026? Atau justru ada harapan baru yang bisa menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia? Disinilah kita perlu melihat realita, bukan sekadar janji politik atau optimisme semu. Krisis yang terjadi pada 2025 tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang saling terkait. Harga komoditas global yang tidak stabil, ketergantungan pada impor bahan baku, lemahnya daya saing industri lokal, serta kebijakan yang sering berubah-ubah tanpa perencanaan matang. Di sisi lain, korupsi dan birokrasi yang berbelit juga memperlambat langkah pemulihan. Semua masalah ini bukan hanya soal angka, tetapi nyata terasa di dapur rakyat kecil yang semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Resesi bukan hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi juga mengguncang mental dan sosial masyarakat. Banyak keluarga yang terjebak dalam lingkaran utang. Anak-anak putus sekolah karena orang tua tak mampu membayar biaya pendidikan, hingga meningkatnya angka stres dan depresi di kalangan pekerja. Masalah-masalah ini jarang terlihat di media, tetapi nyata menghantui kehidupan sehari-hari. Ketika dapur tak lagi berasap, bukan hanya perut yang lapar, tetapi hati juga kehilangan harapan. Apakah resesi akan berlanjut hingga 2026? Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan tanda pemulihan, tetapi tantangan besar masih menanti. Kenaikan suku bunga global, fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian politik di dalam negeri bisa menjadi penghalang. Namun, jika pemerintah dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang untuk bangkit tetap terbuka. Harapan tetap ada, tetapi hanya akan terwujud jika kita berani menghadapi kenyataan dan membuat keputusan berani. Agar 2026 tidak menjadi pengulangan 2025, Indonesia membutuhkan langkah konkret. Pertama, memperkuat sektor pangan agar rakyat tidak tergantung impor beras dan bahan pokok. Kedua, mendorong industri lokal melalui UMKM agar lapangan kerja lebih luas. Ketiga, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja lebih siap menghadapi tantangan global. Keempat, memerangi korupsi dengan sungguh-sungguh. Kelima, memperkuat jaringan sosial agar rakyat kecil tidak dibiarkan berjuang sendirian. Jika semua ini dilakukan secara konsisten, maka resesi bukan lagi ancaman, tetapi pelajaran berharga. Resesi 2025 telah menjadi luka yang dalam, tetapi bukan berarti masa depan Indonesia harus terus suram. Tahun 2026 bisa menjadi titik balik, asalkan kita belajar dari kesalahan. Bangsa ini besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, melainkan karena daya juang rakyatnya. Mari bersama menatap ke depan, membangun negeri dengan jujur, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Karena di tengah gelapnya krisis, cahaya harapan selalu ada. Resesi hanya akan menjadi momok jika kita menyerah. Tetapi ia bisa menjadi guru yang berharga jika kita berani melawan. Indonesia bukan bangsa yang mudah tumbang. Kita adalah bangsa yang akan selalu bangkit.